Bisa karena biasa. Nah, oke, kita langsung ke TKP ya. Saya dapat Cosmos-nya, Magicom Cosmos, kondisinya mati total. Oke, coba kita cek. Kita tajempin stekernya. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak ada nyala sama sekali ya, tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa Cosmos ini atau Magic Jar ini dia nyala. Oke, jangan panik ya, jangan panik dulu, kita akan eksekusi. Saya ajarkan untuk tutorial cara memperbaiki Cosmos yang mati. Oke, let's check it out. Kita cabut dulu stekernya dari stop kontak, terus kemudian kita buka ya. Ini di sini ada 3 skru ya, 3 skrup. Kita buka dulu. Nah, ini ya, kita buka semuanya. Kita akan melacak di mana setrum itu akan hilang. Nah, di sini juga bisa jadi hilangnya dari kabel yang putus, bisa juga dari yang lain, misalkan untuk termofuse itu juga bisa, karena ini ada pelindung panas ya. Seandainya termofuse itu pun juga tidak mahal banget, jadi dengan hitungan ribuan perak ya, jadi kita sudah bisa menghidupkan atau memfungsikan Magicom ini. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Nah, kita juga pakai alat-alat sederhana nih ya, tidak main solder dulu nih, belum kebuka ya. Nah, seperti ini dalemannya ya. Nah, ini terus kemudian kita siapkan avometer dulu ya. Ini kita taruh di mode beep atau mode untuk mencari kabel putus ya, atau buzzer. Bisa juga kita pakai ini ohmmeter dengan skala yang paling rendah, ini juga sama. Jadi intinya kalau kita seperti mencari kabel putus ya, intinya kalau probe ini kita adu kayak gini ya, ini dia bunyi beep, itu berarti menandakan dia tidak putus atau sambung. Oke, kita lanjut. Nah, kita untuk awal ini ya akan mengecek pengkabelan dulu. Nah, kita cek. Ini ada 3 kabel ya biasanya. Ini L line, terus kemudian ini adalah netral, dan ini adalah ground, biasanya gitu. Atau kalau enggak ya cuman L sama N aja groundnya, kadang juga enggak disambung. Oke, kabel ini akan kita urut ya, larinya kemana. Kita pakai avometer ini ya, kita pakai avometer ini. Nah, seperti ini biar kelihatan ya. Nah, seperti ini, larinya kemana nanti kita akan cek. Nah, ini ada 3 kabel ya, saya lihat ada warna biru, terus kemudian kuning, ada strip hijau, satunya coklat. Nah, biasanya yang biru ini line, kalau kita tes pen itu nyala, terus kemudian ini netralnya ya, terus kemudian ini ground yang menuju ke body. Nah, kita coba dulu yang kabel biru. Kabel biru ini larinya kemana ini? Ke switch ya,
ke switch, terus kemudian kabel coklatnya copot ini ya, gak apa-apa. Nanti kita sambung lagi. Ini yang netral tadi lari ke thermofuse. Nah, ini yang dinamakan thermofuse ya. Nanti kita coba lepas untuk covernya atau isolatornya, kita tes pengkabelan dulu. Terus kemudian yang ini itu ke ground ya, ini nempel di body. Yang kabel kuning strip hijau atau hijau strip kuning ya, dibolak-balik sama. Oke, yang kabel biru dulu. Kabel biru berarti ini dari bonggol steker dulu. Terus kemudian kita menuju ke kabel biru. Coba ada bunyi bip enggak? Nah, kalau enggak, satunya tetap ke kabel biru lagi. Nah, ternyata bunyi, berarti kabel biru dalam kondisi baik ya, tidak putus. Terus kemudian yang satunya ini berarti kabel warna brown atau coklat ya, ini ke sini larinya. Coba kita adu lagi untuk probe-nya. Nah, ternyata nyala. Di sini disimpulkan bahwa kabel dari listrik ya, dari PLN ini berhenti sampai sambungan di konektor ini, berarti kondisi aman. Listriknya berhenti di mana kira-kira ya, nanti akan kita coba untuk menelusuri lagi. Nah, kita tetap di kabel biru pada sambungan ini. Terus kemudian kita lacak mundur. Ini kemana dia kabel biru ini? Sambung ke panel dan juga sambung ke switch. Nah, ini switch ya, untuk switch warm. Nah, warm sama cook ya, tuh ternyata sambung, berarti tidak ada masalah sampai di sini. Terus kemudian kita kabel menuju kabel ini, kabel coklat tadi yang brown ya, juga berhenti dari sini. Kita ngelacaknya, maju lagi. Ini dia masuk, waduh, putus kabelnya nih. Kemungkinan bisa jadi kabel putus dari sini atau thermofuse-nya ya. Coba kita bongkar. Sampai sini gimana? Nah, juga sambung, berarti ini ada masalah kira-kira di thermofuse. Nah, ini thermofuse-nya seperti ini. Coba kita copot ya, kita copot, kita tarik, gak apa-apa. Nah, seperti ini, kita lepas saja. Nah, thermofuse ini, oh, ini cuman digepit kayaknya ya, digepit sama tang. Biasanya ada juga yang disolder. Coba kita buka. Nah, semacam ini ya. Oke, kita buka. Nah, langkah awal yang kita perlukan adalah langsung aja kita tes dulu. Kita tes. Jadi sebenarnya fungsi thermofuse ini ya, bekerjanya di saat di tes off ya, di tes off artinya tidak ada tegangan atau arus listrik yang masuk. Kalau kita tes ini sambung, dan dia proteksi terhadap panas, tergantung nilainya ya. Kalau Magicom itu kisaran 155 derajat sampai 165 lah kira-kira, untuk seperti itu. Dia kalau overheat atau melebihi dari ukurannya, dia akan putus, sifatnya gitu. Jadi coba kita tes tadi pakai mode kabel sambung ya, kabel sambung semacam ini. Kita pakai mode dioda, mode bip, mode buzzer untuk mencari kabel putus. Itu ngetesnya begitu. Kalau enggak, kita pakai mode ohm ya, ohmmeter yang skala rendah sekali, 0 sampai 200 itu bisa. Oke, langsung aja kita tes. Caranya begini.
Jadi thermofuse ini kalau dalam keadaan off harus bunyi bip atau sambung. Nah, di sini didapatkan bahwasanya buzzer juga tidak bunyi. Kalau buzzer tidak bunyi, mode kabel itu bisa diartikan dia putus. Jadi bisa dipastikan bahwasanya proteksi ini berfungsi dengan maksimal. Jadi dia mungkin rusaknya itu overheat, jadi putus. Makanya kenapa Magicom ini mati gitu ya. Oke, nanti akan kita belikan ya di toko elektronik. Ini cuman kisaran ya di bawah 5.000 lah kalau nggak salah ini. Nanti coba kita ganti yang baru, kita lihat ukurannya. Ini ya, mungkin kalau di kamera nggak kelihatan. Ini tertulis thermofuse-nya itu 10A, artinya 10 ampere. Terus kemudian suhunya adalah 155 derajat. Nah, nanti akan kita coba beli, kita ganti yang baru. Apakah dia masih mati atau sudah bisa hidup, bisa dipakai lagi. Oke, kita coba sebentar untuk beli spare part ini ya. Nah, ini pemirsa, saya habis lari ya ke sebelah, untung gak jauh dari tempat saya, sekitar 1 km. Saya coba beli 2 biji ya. Harganya berapa kira-kira pemirsa? Coba tebak. Nah, tadi saya saat di sana tanya untuk thermofuse dengan spesifikasi ya, ukuran 10 ampere, terus kemudian suhunya 155 derajat. Nah, ini kebetulan saya sudah dapat, saya beli 2 biji ya. Ini harga satu bijinya adalah 2.500 perak, murah kan? Udah, jadi 2 ini beli cuma 5.000. Nah, kira-kira bisa hidupkah ini, nanti akan kita coba. Nah, awal meskipun baru ya, tidak ada salahnya dan itu wajib. Ini harus kita tes dulu. Caranya gimana? Ya sama. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada dilewati arus atau listrik ya, ini harus dalam kondisi sambung. Dia akan putus apabila dia overheat, jadi melebihi daripada batas suhu yang tertulis di sini. Misal 155 dia batas maksimumnya ya, berarti di atas 155, 156 sampai 160 misalkan ya, ada yang kemasukan dari suhu segitu, jadi dia overheat ya, dia akan putus dan bisa jadi akan bukan memutus sukasnya, tapi memang putus, jadi rusak. Oke, kita coba. Phone-nya tetap di mode bip ya, kabel sambung atau kabel putus. Nah, itu untuk ngetesnya gitu. Nah, seperti ini dalam kondisi off. Kalau kita tes, dia akan berbunyi buzzernya. Nah, ini kondisi baru ya. Seharusnya tadi yang rusak itu juga seperti ini. Jadi dia kalau dalam kondisi off, kita tes tidak bunyi ya, tidak sambung, berarti ini rusak. Oke, nanti kita akan pasang ini ya, mudah-mudahan dengan 2.500 perak atau ya di bawah 5.000 lah. Ini menjangkau banget, jadi kita dapat solusi ya. Magicom ini bisa difungsikan lagi. Oke, coba kita pasang. Nah, kita pasang ke konektornya ini ya. Ini sebenarnya bisa disolder, bisa juga tidak, cukup digepit. Ini kayak gini, dikepit dulu pakai tang ya, mana tangnya tadi. Nah, kita kepit dulu. Nah, semacam ini, pokoknya harus rapat ya, harus rapat. Ini kalau bisa dibengkokin biar kuat juga, soalnya ini tidak sistem solder. Nah, ini ya, bisa nih tanpa solder.
ujungnya nanti bisa kita potong juga bisa, biar rapi ya. Saya kira sudah kuat kayak gini. Ini kalau di solder juga tambah bagus. Nah seperti ini yang satu sisi ya, nanti satu sisi juga akan kita sambung, tapi jangan lupa ini isolatornya karena panas ya, supaya nanti tidak short terhadap yang lain juga. Kita masukin dulu. Nah ternyata kurang rapet, terlalu tebel ya, dimasuki isolatornya juga susah. Nah, mungkin sudah kayak gini, masuk terus, dorong aja nggak apa-apa, dorong. Atau kalau enggak ini masukin kabel satunya aja dulu biar mudah ya. Nah yang ini di kabel satunya, nah ini juga bisa, ini juga akan kita pasang, dikonekkan seperti ini sampai ujung nggak apa-apa, bengkokin, terus kita gepit ya. Ini bisa dilakukan siapa aja ya, jadi tutorial ini bisa dikerjakan siapa aja meskipun bukan teknisi. Jadi ini saya buka ya, saya buka supaya kita bisa belajar bersama, dalam artian kalau memang kita bisa ngerjain sendiri ya, apalagi ini diurgenkan sekali. Nah kita urgen sekali terhadap kebutuhan. Nah, ini bisa menjadikan solusi, artinya bisa DIY ya. DIY itu apa kira-kira? Do it yourself, jadi bisa dikerjakan sendiri. Nah kita potong aja, kita gepit sampai rapat ya, sampai rapat, terus kemudian nanti kita masukin ke isolator. Nah pelan-pelan, ini nggak apa-apa ya, sengaja saya perpanjang ya durasinya supaya kita tidak bolak-balik ngeliatin durasi yang panjang terus jadi bosan, jadi biar lengkap. Nah kemudian isolatornya kita masukin, udah kan semacam ini, lalu kita tes dulu ya. Jadi sebelum kita rakit, kita tes dulu apakah ada indikator. Atau kalau enggak, nah sudah sebenarnya aku ini ya nggak perlu, langsung kita cek aja listriknya, kita tancepin stekernya. Nah ini masuk ya, kira-kira mau nyala nggak, kita lihat panelnya. Oh panelnya menyala ya, ini berarti salah satu penyebab dari Cosmos ini mati ya, itu tadi bisa dari kabel. Ternyata setelah kita cek kabelnya juga nggak ada yang putus sampai pada sambungan ya. Terus kemudian ada thermofuse, dan ternyata kita lacak adalah thermofuse-nya yang putus. Jadi proteksi terhadap panas dari Magicom itu ada di thermofuse. Makanya fuse itu kan sekring ya, tapi dia sekringnya ini berhubungan dengan panas. Jadi kalau kondisi hidup ada tekanan listrik, dia itu tetap sambung ya sebelum diputus ya, karena ada fungsinya memutus kalau dia overheat. Jadi ada limit dari suhu seperti ini tadi kita temukan 155 derajat ya, berarti dia setiap 155 derajat yang dicapai ya, suhu yang dicapai, dia akan cut off, jadi otomatis akan putus. Nah seperti itu cara kerjanya.
Nah pemirsa, ini sudah selesai ya, saya rakit kembali Magic Comnya merek Cosmos. Sekarang waktunya kita coba ya, setelah kita rakit ini kita coba lagi apakah sudah berfungsi normal. Oke, kita tancapin ke steker. Ya, nah, kita lihat indikatornya. Oh ternyata nyala bisa. Nah itu ya, jadi tutorial yang tadi saya share itu seperti itu, dan ini berfungsi ya. Nah, ini WOM dan cooknya berarti sudah bisa kembali ke pemiliknya nih. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau memang ada manfaat bisa ditekan tombol like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman supaya mereka juga dapat pengalaman yang berharga dari tutorial ini. Oke, sekian dari Ada Ide Ini Channel. See you in the next video.